Jumpa lagi di Vestok, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman YouTube membership Vestok yang sudah join sebagai member. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bedah emiten yang sudah kita lakukan dengan analisis secara top down. Dan saat ini kita bisa cermati Bank Jatim atau dengan kode BJTM. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau dengan kode BJTM ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Dulunya bernama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, namun kemudian berganti nama pada tahun 1976. Dan saat ini sudah terdapat sekitar 41 kantor cabang konvensional, 7 kantor cabang syariah, dan 160 agen konvensional yang siap melayani nasabah di wilayah Jawa Timur. Visi utama dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini adalah ingin menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Ini cukup clear, cukup solid, dan visi ini dicapai dengan misinya, yaitu yang pertama adalah akselerasi kinerja dan transformasi bisnis yang sehat menuju digital bank dengan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Yang kedua adalah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Saya melihat di sini visinya sudah cukup konkret dari sisi sumber daya manusianya, dari sisi kontribusinya, dan juga dari sisi organisasi untuk mencapai visi tersebut. Jadi dengan ini kita bisa lanjutkan pembahasan. Pemilik perusahaan dari Bank Jatim ini adalah jelas yang pertama pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 51,13%. Lalu ada juga pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Timur sebesar 28,35%, yang mana itu memegang saham seri A. Dan publik atau masyarakat sendiri memegang saham seri B dengan sebesar 20,52%. Jadi kalau di total ya 100% ya teman-teman ya. Nah, saham seri A dan seri B ini bedanya apa? Ini sebetulnya seperti saham-saham yang ada di BUMN. Saham seri A ini punya hak istimewa atau hak khusus dalam menghadiri dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian, dan persetujuan pengunduran diri dari direktur dan juga komisaris, serta hak-hak lainnya. Ini teman-teman bisa baca di laporan keuangannya ada, di laporan tahunannya juga ada. Nah, kepemilikan saham mayoritas ini kan dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Kepemilikannya tadi sekitar 51,13. Dengan demikian, pemegang saham utama dan pengendali Bank Jatim ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita bisa ketahui itu. Kita bisa lanjutkan pembahasan, teman-teman. Dari struktur organisasi ada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Di sini yang perlu diketahui adalah yang dalam tanda bintang, ada satu bintangnya. Ini ada Bapak Suprayarto, yang mana beliau meninggal dunia di tanggal 19 Desember tahun 2023. Dan untuk sampai saat ini kita belum menemukan informasi siapa penggantinya yang akan diangkat ya teman-teman ya. Dan ada yang bintang 2, ini di tahun 2022 teman-teman. Ini Bapak Tony Prasetyo, ini ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan, sehingga jabatan Direktur Operasi sementara dilepaskan untuk memenuhi aspek independensi. Dan yang bintangnya 3, ini ada Bapak Zulhelvi Abidin, ini ditunjuk untuk merangkap sebagai Direktur Operasi. Yang mana di sini kita bisa ketahui bahwasannya komisaris utamanya sebelumnya adalah Bapak Suprayarto dan Direktur utamanya adalah Bapak Busrul Iman. Tetapi karena Bapak Suprayarto ini meninggal, nanti yang kita bahas adalah Bapak Adi Karyono ya teman-teman. Kita bisa masuk lebih dalam, kita ketahui dari komisaris dan juga direkturnya seperti apa, dan informasinya teman-teman juga perlu mengetahui profil yang lainnya dari jajaran komisaris dan juga jajaran direkturnya supaya mendapatkan gambaran yang lebih solid. Kita langsung ke pembahasannya. Bapak Adi Karyono teman-teman, ini beliau lahir di Cirebon pada tahun 1971. Beliau adalah WNI, usia sekitar 52 tahun dan domisili di Surabaya. Beliau menjadi komisaris ini sebetulnya masih baru di 2023. Dari latar belakang pendidikan, terakhir beliau di S2 Magister Bidang Administrasi Publik Politeknik dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta tahun 2012. Dari pengalaman kerjanya beliau cukup menarik ya teman-teman ya. Pernah menjadi staf ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kepresidenan RI. Kita lanjutkan pembahasannya ke Bapak Busrul Iman selaku Direktur Utama. Beliau lahir di Surabaya di tahun 1964, usia sekitar 59 tahun. Beliau WNI, domisili di Surabaya dan menjadi Direktur Utama di Bank Jatim ini sejak 2020. Untuk latar belakang pendidikannya beliau memang cukup solid teman-teman. Terakhir itu S2 di Master Bidang Manajemen Strategis dari
Undip Semarang, dan beliau sudah menempuh berbagai profesi akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan juga telah memperoleh sertifikat manajemen risiko level 5 oleh Badan Sertifikat Manajemen Risiko. Dari pengalaman kerjanya sendiri, beliau pernah menjadi Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit bidang pengendalian risiko kredit kantor pusat di BRI. Yang perlu di-note di sini adalah Bapak Suprayarto selaku komisaris utama ini meninggal, jadi yang kita bahas adalah Bapak Adinya, dan Bapak Basrul Iman ini baru bergabung di BJTM sejak 2019. Tetapi pengalaman di perbankan ini sudah lebih dari 29 tahun. Sedangkan Bapak Adi Karyono ini memiliki jaringan yang luas dan cukup berpengaruh, karena kita bisa ketahui pengalaman dan rangkap jabatannya beliau ya teman-teman ya. Dan Bapak Basrul Iman serta Bapak Adi Karyono ini memiliki latar belakang pendidikan yang cemerlang teman-teman. Walaupun relatif masih baru, tapi kami melihat kemampuannya cukup solid. Jadi nanti tinggal pengalamannya ini dipupuk di BJTM ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Untuk bisnis model dari Bank Jatim sebenarnya tidak berbeda jauh seperti Bank Jabar kemarin maupun perbankan lainnya. Bank Jatim ini mengelola uang dari nasabah lalu disalurkan menjadi kredit maupun pinjaman lainnya. Nasabahnya ini tidak hanya masyarakat Jawa Timur, masyarakat secara luas, tetapi juga uang dari pemerintah daerah. Nah, BJTM menjalankan bisnis utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, yang mana ini dapat membantu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memegang kas dan mengelola keuangan daerah juga sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Keunggulan dan kelemahan utama dari nature bisnis model seperti ini ya tentu saja relatifly masih sama ya teman-teman ya. Keunggulan utamanya adalah di sini membutuhkan modal yang relatif rendah karena dapat di leverage atau ditingkatkan menggunakan dana pihak ketiga, dan kelemahan utamanya adalah membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi dalam menjalankan bisnis. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Untuk wilayah operasinya di sini tentu area utamanya adalah di Jawa Timur, di Surabaya kantor pusatnya ada satu, dan 1819 jaringan kantor yang terdiri dari kantor cabang pembantu, kantor fungsional, payment point, mobil atau counter, dan juga ATM teman-teman. Dan produk-produknya ada produk seperti jasa bisnis, produk treasury, jasa kelembagaan, pembinaan syariah, produk dana dan jasa syariah, serta e-channel dan jasa lainnya teman-teman. Yang mana ini tersebar menjadi 3 poin utama, yaitu simpanan, kredit konsumen, dan kredit menengah dan korporasi. Kita bisa lanjutkan pembahasan di sini teman-teman. Untuk segmen operasinya kurang lebih juga hampir sama, ada konvensional dan juga syariah. Di segmen konvensional ini meliputi kredit, dana pihak ketiga, dan jasa lainnya. Kredit dari Bank Jatim itu terdiri atas kredit mikro, kredit retail dan menengah, kredit komersial, dan kredit korporasi, serta kredit consumer. Sedangkan dana pihak ketiga ini segmen konvensional Bank Jatim terdiri atas giro, tabungan, dan juga deposito. Dan jasa lainnya ini ada seperti treasury, international banking, dan juga Bank Jatim Kustodian. Sedangkan kalau di segmen syariah ya sebetulnya kurang lebih seperti di segmen konvensional, tapi mengacu pada syariah Islam yang berpedoman utama pada Al-Quran dan juga hadis teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasannya. Untuk keunggulan kompetitif dari Bank Jatim, di sini ada 2. Ini kurang lebih seperti Bank Jabar. Yang pertama adalah sumber modalnya kuat dan lokasinya strategis. Kenapa sumber modalnya kuat? Karena ini bank daerah mengelola uang pemerintah daerah juga. Sehingga hal ini membantu bisnis karena sudah pasti ada modal yang dapat dikelolanya. Dengan pengelolaan yang tepat seharusnya bank daerah ini dapat tumbuh dengan lebih baik teman-teman. Sedangkan kalau lokasinya ini berada di Jawa Timur, yang mana juga masuk top 5 provinsi dengan PDRB tertinggi di Indonesia. Semakin tinggi PDRB, akan semakin tinggi juga perputaran uang yang ada di daerah tersebut, sehingga peran bank ini akan sangat membantu dan saling menguntungkan. Ini juga menjadi keunggulan kompetitif. Bedanya kalau dengan Bank Jabar kemarin kan dia di Jawa Barat, ini di Jawa Timur teman-teman. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kita informasikan bahwasannya kita memiliki YouTube Membership Faststock. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join dengan YouTube Membership Faststock ini. Karena di sini teman-teman bisa memperoleh bedah emiten itu 2 kali seminggu, atau sebulan itu sekitar 8 kali. 4 dari playlist original dan 4 lagi dari playlist untuk member. Teman-teman bisa mengetahui itu karena kita lakukan analisis dengan secara top down, sehingga dari playlist member ini teman-teman bisa cermati karena memiliki fundamental perusahaan yang bagus dan harganya considering masih bisa diakumulasi teman-teman. Untuk teman-teman yang belum join, langsung saja masuk ke channel kami, klik gabung ya teman-teman ya, karena nanti di situ kita akan bahas
sehingga teman-teman bisa dapat 8 beta emiten sebulan ya. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Kita lanjutkan pembahasannya dari sisi laporan keuangan dan spesifiknya kita lihat dari neracanya dulu teman-teman. Di sini kita informasikan bahwasannya pencatatan aset lancar dan aset tidak lancar ini bersifat indikatif ya teman-teman, karena memang nature bisnis dari bank ini bisa berubah sewaktu-waktu teman-teman. Nah, komponen aset paling tinggi ini sudah jelas berupa kredit, yaitu sebesar 52,72% dari total aset teman-teman. Dan yang kita bisa ketahui juga, aset yang dapat dicairkan kurang dari 1 tahun atau current asetnya di sini secara indikatif sekitar 47,74% dari total aset. Dengan pertumbuhan total aset dalam 10-11 tahun terakhir ini sekitar 11,87%. Berarti pertumbuhannya itu cukup signifikan ya teman-teman ya, dalam 10-11 tahun terakhir, karena sekitar 11%-an pertumbuhan asetnya. Yang mana memang dalam 2021 sampai 2023 pertumbuhannya itu memang tidak terlalu signifikan, karena memang kita masuk ke fase-fase recovery ya teman-teman ya. Nah, kita bisa lanjutkan pembahasan, kita bandingkan dengan neraca di sisi yang lain. Dari sisi ekuitas, utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang, ini juga kita informasikan bahwasanya utang jangka pendek dan utang jangka panjang itu sifatnya estimasi, indikatif saja, karena bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, dana pihak ketiga ini kan masuk ke utang. Hutang yang dapat atau perlu dibayarkan kurang dari 1 tahun itu sekitar 43,43% dari total aset, atau sekitar 45 triliunan. Ini yang bisa kita informasikan bahwasanya CASA atau pinjaman murah dari nasabah ya, yang BJTM miliki itu sebesar 48,12% dari total aset, yang mana CASA-nya cukup tinggi. Memang tidak setinggi BBCA ya teman-teman ya, karena BBCA CASA-nya tinggi sekali, 80-an%. Tapi di sini kita bisa ketahui bahwasannya CASA dari BJTM ini cukup tinggi, dan komposisi utang jangka pendek maupun aset lancarnya ini cukup berimbang, tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, komposisi aset lancar dan utang jangka pendek ini cukup berimbang, sehingga ini yang menjadikan risiko dari yang kemarin sempat kita bahas di Bank Jabar itu relatif kecil kalau di BJTM ini. Nah, rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 7,83% per tahun. Artinya pertumbuhan dari utang itu juga relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekuitasnya, yang mana kalau dalam bisnis bank itu cukup bagus karena dia bisa membuat konsumen itu percaya untuk menitipkan dananya kepada bank tersebut. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Dari laporan laba rugi, ini juga kita lihat laporan laba rugi, revenue, operating profit dan net profit. Terutama di revenue sebetulnya cukup predictable sekali teman-teman ya. Rata-rata pertumbuhan revenue dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 8,07% per tahun. Kurang lebih hampir sama seperti pertumbuhan ekuitasnya ya teman-teman ya. Dan rata-rata pertumbuhan laba operasi itu sekitar 5,27% per tahun. Serta rata-rata pertumbuhan laba bersih dalam 10-11 tahun terakhir sekitar 5,96% per tahun. Memang ada ketidakefisienan karena aset itu tumbuh lebih cepat dibandingkan revenue, dan juga laba bersihnya tumbuhnya lebih lambat dibandingkan pertumbuhan revenue. Tetapi dengan ini sebetulnya pertumbuhannya masih cukup bagus gitu. Tidak terlalu jauh perbedaannya. Itu yang kita lihat ya teman-teman ya. Nah, kalau dalam bisnis bank sendiri kita perlu informasikan bahwasanya ini sangat tergantung dari suku bunga acuan dari bank sentral. Ini akan sangat mempengaruhi dari tingkat profitabilitasnya. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Dari kontribusi laba operasi yang perlu di-note, kontribusi utama dalam BJTM memperoleh laba operasi itu jelas masih pada segmen konvensional ya teman-teman ya. Nah, tetapi rata-rata pertumbuhan laba operasi pada segmen konvensional per tahun itu sekitar 5,15%, sedangkan pada segmen syariah itu sebesar 15,29% per tahun. Artinya segmen syariah ini ada potensi dalam jangka panjang ya, ini punya ruang tumbuh yang lebih tinggi, karena dalam 10 tahun terakhir, 10-11 tahun terakhir ya, ini punya pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan konvensional. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Kontribusi aset per segmen ini juga menjawab kenapa laba operasi dari segmen syariah tadi lebih tinggi, karena di sini bisa kita ketahui bahwasannya rata-rata pertumbuhan aset pada segmen konvensional itu sebesar 11,89%, sedangkan pada segmen syariah itu menyentuh 24,42% per tahun. Ini tinggi sekali pertumbuhannya. Walaupun komposisinya masih tidak signifikan ya teman-teman ya. Tetapi dengan ini yang bisa kita sampaikan adalah ini ada segmen yang bisa membantu dalam pertumbuhan jangka panjang. Kita bisa lanjutkan pembahasan teman-teman. Untuk sisi arus kas operasi ini menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi karena memang sifat alami dari bisnis perbankan maupun pembiayaan ya teman-teman.
Nah, yang kita informasikan di sini, Bank Jatim ini rutin dalam berinvestasi dengan pembelian aset tetap. Dan juga Bank Jatim rutin dalam membagikan dividen. Ini yang banyak investor suka. Kita bisa lanjutkan pembahasan, teman-teman. Kita informasikan bahwasanya kita bisa memperoleh super komen dan juga super thanks. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah berbagi. Sepenuhnya yang teman-teman berikan itu untuk pengembangan organisasi kami, untuk mencapai visi kami, yaitu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, pada akhirnya membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, langsung saja klik titik 3 dan klik bagian terima kasih, lalu pilih nominal yang diinginkan. Kita lanjutkan pembahasan, teman-teman. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sebetulnya hanya berfluktuasi trennya. Kalau di rata-rata net profit margin dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 22,58% per tahun. Sedangkan rata-rata return on equity dalam 10-11 tahun terakhir itu sekitar 14,33% per tahun. Tingkat profitabilitas dari BJTM ini relatif tinggi, teman-teman. Karena net profit marginnya di angka 22 ke atas ya. Ini cukup bagus dalam 10-11 tahun terakhir bisa mempertahankan tingkat profitabilitasnya di situ. Nah, artinya di sini BJTM ini bisa mengelola kegiatan operasinya itu bisa dengan efisien, dan juga tingkat pengembalian terhadap modal pun juga cukup bagus di 14%-an rata-rata dalam 10-11 tahun terakhir. Kita bisa lanjutkan pembahasan, teman-teman. Rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas dari Bank Jatim ini relatif moderat ke arah rendah, sifatnya indikatif karena tadi current asset dan juga short term debt itu juga sifatnya indikatif. Jadi di sini dari current rasionya masih di angka 100%-an. Pada dasarnya ini 50 ke atas kalau diperbankan sudah cukup bagus. 50 ke atas, tapi semakin tinggi ya tentu lebih bagus karena dia mencerminkan komposisi kreditnya itu bisa lebih seimbang ya, teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Dari rasio solvabilitas ada tren debt equity ratio yang tumbuh. Artinya Bank Jatim ini bisa meleverage equity yang dimilikinya, bisa membuat nasabah itu percaya menabung di Bank Jatim karena debt equity rasionya naik ya, teman-teman ya. Dan ini pada tingkat 700-an%. Bank Jatim ini memiliki ruang yang luas untuk dapat meningkatkan dana pihak ketiga. Tetapi hal ini juga berarti Bank Jatim perlu meningkatkan lagi untuk masyarakat menyimpan dana di Bank Jatim. Meskipun pada dasarnya tingkat debt equity rasionya ini tidak tergolong rendah ya kalau kita bandingkan dengan bank-bank besar. Ya, ini sebetulnya relatif tinggi sudahan. Kita bisa lanjutkan pembahasan, teman-teman. Untuk rasio keuangan lainnya, di sini kita bisa ketahui rasio NPL brutonya. Ini yang menjadi note bagi Bank Jatim. Ini yang menjadi catatan yang harus diamati oleh investor kalau ingin mengakumulasi, kalau ingin berinvestasi di Bank Jatim. Kelemahan dari Bank Jatim itu adalah non-performing loan-nya itu relatif tinggi ya, atau NPL ya. Dan ini berfluktuasi. Kalau di atas 5% kan nanti dapat surat cinta dari OJK nih. Di sini NPL-nya itu di kisaran 2-4 ya, tidak pernah di bawah 2%, teman-teman. Jadi memang di 2023 full year ini di 2,49 itu lebih bagus gitu ya, tapi pernah menyentuh 4,77%. Nah, kenapa NPL ini perlu diamati? Karena nanti kalau non-performing loan-nya tinggi itu harus dihapus buku untuk memperbaiki NPL, dan itu bisa mengganggu profitabilitas. Nah, kenapa ini kita tetap masukkan menjadi salah satu perusahaan atau bank yang bagus? Karena di NPL yang tinggi sekalipun profitabilitasnya masih tinggi, teman-teman. Nah, itu yang menjadi catatan. Jadi yang harus dicermati oleh investor ya hanya melihat saja, melihat, dicermati apakah dia bisa mengelola ini. Ini pada tahap risiko moderat. Tetapi kalau kita melihat Bank Jatim mampu mengelola risiko tersebut. Kita bisa lanjutkan pembahasan. Dividend yield. Nah, di sini ada dividend yield dan juga dividend yield aksen. Bedanya masih sama. Dividend yield itu adalah tingkat dividen yang diterima kalau kita beli saham di harga penutupan tahun tersebut. Kalau dividend yield aksen, tingkat dividen yang diterima kalau kita beli saham di tahun 2013. Nah, rata-rata dividend yield itu dalam 10-11 tahun terakhir sekitar 7,7% per tahun. Itu cukup tinggi ya, teman-teman ya. Dan rata-rata dividen yield aksen kalau kita beli di harga 375 tahun 2013, ini rata-ratanya sekitar 12,11% per tahun. Ini tinggi sekali. Kita punya saham sama seperti kita memiliki obligasi dan dividennya tinggi sekali. Belum kita bicara capital gain-nya ya, teman-teman ya. Jadi dengan artian Bank Jatim ini kalau kita mau long hold untuk kita nikmati dividennya, ini sebetulnya layak. Tinggal nanti di harga berapa kan gitu. Kita masuk ke valuasinya, teman-teman.
Nah, valuasinya ini kita hitung dari dividen diskon model dan juga price brand dengan PE ratio. Sebetulnya menggunakan DCF atau discounted cash flow juga bisa gitu. Jadi ada 3 ya. Tapi kita bahas dengan dividen diskon model dan juga price brand dengan PE ratio dulu. Kalau dividen diskon model asumsinya masih sama. Estimasi dividen per share itu sekitar Rp53,09 per lembar, diskon rate 12 dan growth rate sekitar 5,96% per tahun. Hasil perhitungan valuasinya sekitar Rp878 per lembar. Sedangkan kalau menggunakan price brand, estimasi EPS sekitar Rp97,91 per lembar dan rata-rata PE ratio dalam 10 sampai 11 tahun terakhir itu cukup rendah di 7,51 dan hasil perhitungan valuasinya sekitar 735. Tapi kalau kita mau pakai acuan PE ratio 10 saja, ini harga valuasi dengan price brand itu sekitar 970-an teman-teman. Artinya kalau kita bandingkan dengan harga penutupan di tanggal 24 Februari 2024 itu sekitar Rp610 per lembar, ya ini masih under value. Ini kenapa ada gap penurunan ya, karena habis bagi dividen ya kemarin teman-teman, langsung ada gap penurunan. Nah, kita lanjutkan pembahasan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Bank Jatim ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor finansial dengan bisnis utama adalah jasa perbankan. BJTM punya neraca yang cukup solid, kemampuan mencetak laba bersih yang cukup konsisten dengan pertumbuhan moderat ke arah tinggi dan tingkat profitabilitas yang tinggi. Arus kasnya berfluktuasi dan tingkat dividen yang relatif tinggi. Di harga saat ini kami rasa BJTM ini masih under value atau berada di bawah valuasi bisnisnya. Untuk tindakan akumulasi, teman-teman investor juga perlu mengetahui langkah perusahaan ke depan seperti apa dan disesuaikan dengan modal investasi, karena setiap tindakan investasi mengandung risiko teman-teman. Ya, itu tadi pembahasan dari Bank Jatim. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga pada tim Vestok yang sudah membantu terciptanya video ini. Drop di komen ingin dibahas apa, dan nanti kita minggu depan akan bahas lagi bedah emiten. Terima kasih, sampai bertemu lagi, selamat siang.